Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Markus yang ke-12 ayat yang ke-30 sampai ke-31. Dari ayat firman Tuhan ini mau menceritakan bagaimana artinya kasih. Kalau berbicara mengenai kasih, wah semua orang pasti semangat ya saudara. Apalagi adik-adik muda. Karena bicara mengenai kasih, bicara mengenai cinta, wow, berbunga-bunga katanya. Malah ada yang bilang jatuh cinta itu berbunga-bunga. Ada lagi yang bilang jatuh cinta itu sejuta rasanya. Begitu banyak rasanya ya saudara. Makanya orang yang jatuh cinta tuh semangat, bersuka cita. Makanya kalau ada orang yang sedih, galau, itu bukan jatuh cinta saudara namanya. Itu namanya jatuh tempo saudara. Jatuh tempo, mau bayar cicilan, bayar hutang. Nah itu saudara galau. Tapi kalau bicara mengenai cinta, pasti semua semangat. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bicara mengenai cinta, bicara mengenai kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kasih itu berbicara mengenai apa? Hubungan saudara. Nggak ada ya saudara, orang tiba-tiba bilang, I love you, tanpa dia mengenal seseorang. Gak mungkin saudara. Orang pasti takut kabur saudara. Betul ya saudara ya. Pasti dia ingin mengenal lebih dalam, menjalin hubungan. Begitupun kita dengan Tuhan dan sesama. Amin. Karena dalam Markus 12 ayat 30 dan 31 dikatakan, kasihnya Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya ada menjalin hubungan antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama kita. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, membangun hubungan itu tidak gampang ya saudara. Tidak bisa dibangun dalam waktu yang sebentar, tidak. Tapi harus dibangun dengan terus menerus saudara. Begitupun kita dengan Tuhan. Biarlah kita bangun hubungan kita secara terus-menerus dengan Tuhan. Setiap hari, setiap jam, setiap detik. Biarlah kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, hidupnya bahagia, hidupnya sejahtera. Amin. Saudara, bicara mengenai kasih, selain hubungan adalah memberi saudara. Karena orang yang mengasihi, orang yang mencintai, pasti memberi. Saya ulangin ya saudara. Orang yang mengasihi, orang yang mencintai itu pasti memberi. Orang bisa saja memberi, tapi dia tidak mengasihi orang itu. Bisa saudara. Itu sama dengan kita memberi sedekah. Mungkin kita prihatin seseorang atau kita prihatin dengan keadaan, kita menyumbang, tapi kita tidak kenal orang itu. Itu namanya kita memberi sedekah. Tapi kalau kita mengasihi, pasti kita memberi. Nggak mungkin tidak memberi. Makanya adik-adik muda, kalau menjalin hubungan, lagi pacaran, kalau cuman ngobrol tapi tanpa memberi, perlu dipertanyakan ya saudara. Perlu dipertanyakan mengenai cintanya, mengenai kasihnya. Karena pada dasarnya orang yang mengasihi pasti memberi. Amin. Dalam hal memberi apa saudara? Yang pertama, memberi waktu saudara. Biarlah hidup kita memberi waktu untuk kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Waktu jam-jam doa kita, jam-jam penyembahan kita, jam-jam pujian kita. Selain memberi waktu, kita juga harus memberi pikiran kita, ide-ide kita, apa yang bisa kita kembangkan, apa yang kita bisa kontribusi kepada gereja ataupun sesama kita, ataupun apa yang bisa kita kembangkan, kita adakan sama-sama
kita bantu pemikiran apa yang kita dapat salurkan kepada masyarakat, apapun bentuknya saudara. Bisa juga tenaga saudara, kita memberi tenaga kita, bantuan tenaga, kita membantu kekuatan tenaga kita, itu bisa juga saudara. Tetapi pemberian juga bisa berupa materi saudara, berbicara mengenai uang saudara. Karena hari-hari ini di masa-masa pandemi COVID-19 ada banyak orang yang menahan untuk memberi. Karena mereka berpikir untuk kehidupan mereka sendiri aja mereka takut bahwa mereka tidak cukup. Tapi percayalah saudara, waktu saudara memberi, Tuhan tidak pernah mengutang kepada saudara. Tuhan melihat, Tuhan mengerti. Amin. Karena orang yang memberi pasti diberi sama Tuhan. Biasakan untuk senantiasa memberi. Amin. Karena pada dasarnya orang yang mengasihi itu pasti memberi saudara. Amin. Dan yang ketiga, tadi yang pertama kita sudah belajar bahwa yang namanya mengasihi pasti itu belajar untuk ada hubungannya saudara. Yang kedua, kalau kita mengasihi pasti kita memberi. Dan yang ketiga, kalau kita mengasihi pasti kita mengampuni. Nah ini ya saudara, yang ketiga ini agak berat ya saudara. Karena banyak orang dia bilang dia mengampuni, tapi sebetulnya dia belum mengampuni. Dia hanya melupakan saudara. Ada banyak orang percaya dia tidak bisa mengampuni. Dia hanya bisa melupakan. Nah ini saudara. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Tuhan mau kita mengampuni. Memang tidak gampang untuk memberi pengampunan kepada seseorang. Mungkin orang itu sudah mengkhianati saudara. Mungkin orang itu sudah memfitnah saudara. Mungkin orang itu memperlakukan saudara dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi percayalah waktu saudara mengampuni, ada sesuatu kekuatan yang daripada Tuhan turun dalam kehidupan saudara. Dan waktu saudara mengampuni, berkat Tuhan turun dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan mau kita hidup damai, kita hidup saling mengampuni, mengasihi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang-orang percaya, kenapa dia tidak bisa mengampuni? Dia hanya bisa melupakan. Waktu dia ketemu dengan orangnya, dia kembali dia benci dengan orang itu. Ataupun dia ingat peristiwa itu, dia kembali dia membenci orang itu. Pak, Bu, adik-adik muda, firman Tuhan berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau pun mengasihi sesama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, belajarlah untuk senantiasa mengasihi sesamamu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memang tidak gampang bicara untuk memaafkan. Tapi satu hal yang kita mesti belajar dari firman Tuhan, dalam doa Bapa kami dikatakan, ampuni dosa-dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita mau diampuni dosanya, kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Belajarlah untuk mengampuni. Percaya, minta kekuatan yang daripada Tuhan untuk mengampuni siapapun orang itu. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah belajar bagaimana mengasihi, bagaimana mencintai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau di hari ini kami boleh belajar mengenai kasih akan Tuhan, kasih kepada sesama. Terima kasih Bapa, mengajarkan kami bahwa kasih itu menjalin hubungan kami dengan Tuhan, bagaimana jam-jam kami berdoa, jam-jam kami menyembah, jam-jam kami memuji. Begitupun dengan sesama. Sudahkah kami meluangkan waktu untuk keluarga rumah tangga kami? Sudahkah kami meluangkan waktu untuk teman-teman kami? Sudahkah kami meluangkan waktu untuk orang tua kami? Biarlah kami senantiasa memberi waktu, memberi perhatian kepada sesama kami, dan juga memberi ide, pemikiran, ataupun tenaga kami, ataupun dengan materi kami. Biarlah kami percaya bahwa apapun yang kami beri,
Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami. Tuhan akan mengembalikan lebih dari apa yang kami beri. Terima kasih Bapa. Bicara juga untuk setiap kami, untuk senantiasa bukan hanya memberi, bukan hanya menjalin hubungan, tapi juga kami memaafkan. Ada begitu banyak luka-luka di dalam hati kami. Kami belum bisa memaafkan, kami hanya baru bisa melupakan. Ajarkan kami untuk memaafkan. Karena seperti doa Bapa kami, bahwa kami harus bisa memaafkan orang lain, supaya kami pun diampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap orang yang menyaksikan video ini. Kasih anugerah Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Kasih Tuhan menjamah kehidupan mereka. Sehingga mereka semua boleh mengalami kasih Tuhan, jamahan Tuhan. Sehingga mereka punya hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan dan sesama. Juga mereka memberi dan juga mereka mengampuni siapa saja yang bersalah kepada mereka. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.